Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifatul Dewi Cahya Utami dengan NPM 2413023013. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping saya yang berjudul larutan kimia. Sebelumnya, saya akan memulai terlebih dahulu dengan larutan kimia yang ada di sekitar kehidupan kita. Nah, larutan kimia ini tidak hanya dalam bidang kimia saja ya teman-teman, tapi dalam larutan kimia ini ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti NaCl, garam, lalu gula, itu termasuk larutan. Nah, jadi larutan itu apa sih? Jadi larutan itu adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat sedemikian rupa sehingga tidak ada bidang batas antara zat-zat tersebut. Artinya larutan tersebut itu bersifat yang homogen, yaitu larutan yang bersifat homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih, di mana zat-zat itu tidak ada batasan-batasan untuk bercampur. Nah, zat-zat itu maksudnya itu zat terlarut ataupun zat pelarut itu dapat bercampur secara merata gitu teman-teman, bercampur secara homogen. Nah, kemudian ada dua komponen larutan, yaitu komponen zat terlarut dan zat pelarut. Dalam zat terlarut itu dalam bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai solut. Nah, zat terlarut ini jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah zat pelarut. Nah, contoh dari zat terlarut itu dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti NaCl, garam, lalu gula. Gula ini kan dalam sehari-harinya kita gunakan untuk penambah rasa gitu. Contohnya itu seperti kita meminum kopi. Dalam kopi itu kan rasanya pahit. Ketika ingin menambahkan agar rasanya itu manis, maka ditambahkanlah gula. Lalu untuk memasak, nah dalam memasak itu kita memerlukan NaCl, memerlukan garam. Nah, dimana untuk menambah cita rasa supaya rasa masakan tersebut dapat enak dan dapat dirasakan dengan lebih nikmat, teman-teman. Lalu sifat-sifat larutan itu ada konsentrasi dan sifat koligatif. Konsentrasi itu sebagai komposisi untuk menentukan komposisi zat terlarut dan zat pelarut dalam suatu larutan. Nah, untuk menghitung konsentrasi ada beberapa macam ya yang dapat kita hitung juga, yaitu dengan menggunakan molaritas, persen massa, ataupun molalitas. Nah, molaritas ini sebagai jumlah mol per volume larutan pelarut. Nah, disimbolkan dengan huruf M besar. Nah, contohnya itu seperti 0,16 molar di HCl. Nah, itu kan artinya larutan dibuat 0,6 molar, kemudian menambahkan air sebanyak 1000 liter. Nah, kemudian persen massa ini adalah massa dari suatu larutan. Contohnya itu H2O, persen massanya itu 18%. Nah, kemudian volume misalnya kan NaCl itu terdapat 80%. Nah, artinya itu 40% NaCl dan 40%-nya lagi itu adalah air. Nah, yang kedua itu adalah sifat koligatif. Sifat koligatif ini sifat yang tidak bergantung pada zat terlarut. Sifat koligatif ini sifatnya itu di antara sifat zat terlarut maupun zat pelarut. Nah, tetapi sifat koligatif itu bukan termasuk di antara kedua zat, maksudnya tidak termasuk kedua zat tersebut. Tidak termasuk zat pelarut maupun tidak termasuk ke dalam zat pelarut. Jadi, sifatnya itu hanya bergantung pada konsentrasi larutan zat terlarut. Nah, sifat koligatif itu ada beberapa macam. Nah, yaitu salah satunya itu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik yang terjadi pada sayur kentang. Nih, kentang itu kan terjadi tekanan osmotik ya teman-teman. Dalam contoh larutan homogen dan larutan heterogen. Tuh, kalau contoh larutan heterogen itu kan air jeruk ya. Air jeruk ini dimana air itu sebagai pelarut dan jeruknya itu sebagai zat pelarut. Apabila jeruk dicampurkan dengan air, maka membentuklah larutan air jeruk.
Nah, yang jadi zat terlarutnya itu adalah jeruknya, teman-teman. Kemudian garam dalam air. Garam dalam air itu dalam rumusan kimianya itu NaCl dan H2O. Apabila garam dicampurkan dengan air maka membentuk larutan garam. Pada larutan garam ini ketika dicampurkan dengan air maka tidak terlihat lagi padatan garamnya karena sudah larut dalam air. Kemudian sirup. Selain larutan yang berfase cairan itu, ada juga larutan yang berfase gas dapat larut dalam cairan. Misalnya itu oksigen. Nah, kita dapat melihat ikan ya, kita dapat memperhatikan ikan itu dapat hidup di dalam air yang dimana banyak sekali oksigen. Nah, hal itu tersebut menunjukkan bahwa oksigen yang berupa fasenya itu gas itu dapat larut dalam air. Kemudian gula dalam air dapat dirumuskan dalam rumusan kimianya itu C6H12O6 plus H2O, di mana larutan gula itu sebagai zat terlarutnya dan larutan air itu sebagai pelarutnya. Kemudian bercampur dan membentuk larutan yang larutan itu sudah tidak dapat dibedakan lagi antara gula yang tadinya berbentuk padat menjadi larut dalam air. Kemudian ada beberapa penerapan larutan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bidang medis, dalam bidang industri, lingkungan, maupun rumah tangga. Dalam bidang medis itu dapat kita temukan pada larutan infus ya. Larutan infus itu digunakan untuk orang sakit. Nah, di dalam larutan infus mengandung senyawa NaCl 0,9%. Kemudian dalam industri yaitu pewarna makanan. Pewarna makanan ini sering kali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menambah warna yang menarik pada makanan. Kemudian minuman ringan. Nah, minuman ringan ini contohnya itu seperti apa? Seperti teh, seperti kopi, seperti minuman apalagi? Minuman Fanta, sirup, itu kan termasuk larutan. Kemudian dalam lingkungan itu air laut, hujan asam. Kalau dalam rumah tangga itu ada larutan pembersih. Larutan pembersih itu seperti apa? Kayak super pels, kayak wipol itu untuk membersihkan lantai, untuk membersihkan kamar mandi. Sabun cair. Nah, sabun cair ini dapat kita temukan dalam sehari-hari ya. Sabun cair itu kan digunakan untuk mencuci baju, lalu cuci baju, mencuci piring, dan digunakan untuk bersih-bersih ya, teman-teman. Ternyata larutan ini tidak hanya ditemukan dalam bahan-bahan yang berbahaya saja, teman-teman, tetapi larutan itu dapat digunakan untuk bahan-bahan makanan ya, teman-teman, untuk menambah rasa juga, menambah cita rasa dalam masakan ini, garam. Sekian presentasi mind mapping saya. Apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.